Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia ya, di pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari menulis berita dengan baik dan benar. Yuk kita pelajari lebih dalam bagaimana langkah-langkahnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya, ada 4 langkah-langkah menulis berita. Pertama, memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung. 3, menyusun kerangka berita dan mengembangkannya. Dan terakhir, menentukan judul berita. Nah, langkah pertama, memilih informasi terbaru dan terkini. Informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat, faktual, aktual, dan fungsional. 3 syarat ini sudah Ibu jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, bisa dilihat kembali di video pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk diambil contoh sebagai berita yang akan kita buat, Ibu memilih informasi yang akurat, yaitu pelajar SMA menciptakan robot. Langsung kita lanjut di langkah kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung. Cara yang paling ampuh untuk mengumpulkan informasi yang mendukung adalah dengan menentukan adik Simba. Adik Simba tahu ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dari pokok informasi itu akan memperoleh jawaban dari rumus adik Simba. Dari pertanyaan apa peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, siapakah yang melakukannya, mengapa peristiwa tersebut terjadi, bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab atau akan dicari jawabannya dengan cara mencari informasinya, bisa melakukan wawancara atau melakukan penelitian. Nah, setelah mendapatkan informasi dari pembuatan rumus adik Simba tadi, kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya dan bisa menjadikan informasi tadi sebagai kerangka berita, yang nantinya kerangka berita ini akan dijadikan berita yang utuh. Nah, kita ingat lagi ya struktur beritanya. Untuk membuat berita ada kepala, teras, tubuh, dan kaki. Nah, teras di sini langsung saja kita masukkan inti dari berita itu. Pelajar SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo berhasil menciptakan robot transportasi tanpa mengeluarkan polusi. Robot ini juga membawa pelajar SMA tersebut menjadi juara tingkat nasional yang diadakan Universitas Indonesia. Untuk tubuh itu berisi penjelasan dari teras. Nah, yang terakhir kaki itu penguat beserta kesimpulan dari berita tersebut. Jadi berita tersebut memang diyakini informasinya jelas, akurat, dan faktual. Nah, kita lanjut ke langkah terakhir. Tadi kepala kita skip dulu ya, kita fokus ke teras, tubuh, dan kaki. Nah, kepala ini penting ya, atau memilih judul. Judul merupakan bagian yang sangat penting dalam teks, karena dari judullah pembaca menentukan akan membaca atau tidak berita tersebut. Nah, judul itu harus memenuhi syarat akurat, jelas, ringkas, mencerminkan isi berita, menarik pembaca, dan yang terakhir bermakna tunggal, tidak ambigu atau tidak membuat bingung. Nah, dari berita yang sudah kita buat tadi, dapat kita tarik kesimpulan judulnya siswa SMA mampu menciptakan robot mutakhir. Kita gabungkan 2 langkah terakhir tadi antara kepala, tubuh, teras tubuh, dan kaki menjadi satu berita yang utuh seperti ini. Karena tadi kita mendapatkan informasinya dari wawancara, kita juga harus mengutip sedikit kalimat langsung atau kalimat yang diberikan kepada dari narasumber kepada kita sebagai pewawancara, supaya berita yang kita buat menjadi lebih kuat dan informasinya bisa dibuktikan bahwa informasi tersebut sudah bagus. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mampu memahami materinya. Nanti Ibu akan memberikan latihan. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.